Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan ronde ketiga menghadapi Tiongkok. Sang pelatih Branko Ivankovic terancam dipecat karena banyaknya gonjang-ganjing yang terjadi di tubuh Tiongkok. Skuad naga mulai kehilangan dukungan akibat dua kekalahan beruntun menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kabar terbaru, sebanyak 38 pemain Tiongkok terlibat skandal pengaturan skor yang membuat ruang ganti mereka makin memanas. Cetak Gol coba merangkum kekacauan timnas Tiongkok pasca koar-koar meremehkan Indonesia sebagai berikut. Hilangnya tuah Tiongkok pasca gembar-gembor. Timnas Indonesia mendapatkan banyak cibiran dari berbagai media Tiongkok. Kanal berita tirai bambu selalu meremehkan kekuatan pasukan merah putih di ronde ketiga. Sohu menyebut Indonesia hanya menjadi tim lumbung gol di grup C. Menyimak situasi di grup, Cina akan menghadapi Indonesia, tim terlemah di fase ini. Sebagai tim yang berada di luar ranking 130 dunia, Indonesia menjadi anak bawang, tulis Sohu. Kesombongan tersebut malah menjadi tuah negatif yang harus dituai. Pasalnya, performa timnas Tiongkok merosot drastis dengan menelan dua kekalahan beruntun kontra Jepang dan Arab Saudi. Pasukan Branko Ivankovic langsung dibantai habis-habisan oleh Jepang dengan 7 gol tanpa balas. Penderitaan Tiongkok semakin bertambah usai di comeback Arab Saudi dengan skor 1-2. Dua kekalahan menyakitkan ini membuat skuad naga menjadi juru kunci di grup C. Berbeda dengan Tiongkok, timnas Indonesia justru menampilkan performa memukau dalam dua laga terakhirnya. Arab Saudi dan Australia yang merupakan langganan Piala Dunia berhasil ditahan imbang. Dua hasil positif itu menjadikan pasukan merah putih sebagai tim kuda hitam yang bertengger di peringkat keempat. Branko Ivankovic selaku pelatih tetap nggak kapok meremehkan timnas Indonesia. Pelatih dari Kroasia ini optimis kalau skuad Garuda bisa ditaklukkan dengan sangat mudah. Kami telah menganalisis lawan-lawan kami di grup. Akan sulit untuk meraih poin dalam 3 pertandingan pertama. Tapi melawan Indonesia kami akan berusaha meraih hasil yang baik. Kehilangan dukungan dari para supporter. Namun Branko Ivankovic harus sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Selain upgrade kekuatan skuad, Tiongkok dikabarkan mengalami berbagai masalah rumit. Mental pemain Tiongkok dilaporkan anjlok karena ditinggal para fansnya sendiri. Supporter tirai bambu sudah ogah memberikan dukungan sejak pertandingan pertama. Mereka enggan mengantarkan kepergian pemain timnas Tiongkok saat melawat ke Jepang. Media lokal sana seperti 163 sampai terheran-heran dengan sikap aneh dari para supporter. Tidak seperti di masa lalu ketika banyak penggemar melakukan perjalanan khusus mengantar tim berangkat tandang. Kali ini hampir tidak ada yang datang di bandara mengantar tim berangkat. Bahkan saat menjamu Arab Saudi, para supporter malah meneriaki pemainnya sendiri. Padahal pemain Tiongkok sedang berjuang di atas lapangan demi bisa meraup 3 poin penuh. Mereka kecewa berat dengan permainan tim nasional Tiongkok yang di bawah standar. Pasalnya skuad naga harus tercomeback atas Arab Saudi usai unggul 1 gol terlebih dulu. Tiongkok punya kesempatan emas meraup poin penuh karena Arab Saudi tampil dengan 10 pemain. Alhasil kekecewaan ini semakin memuncak di pertandingan keempat menghadapi Indonesia. Para supporter dikabarkan ogah menyaksikan pertandingan langsung karena sudah terlanjur kecewa. Mereka akan mengosongkan stadion untuk menuntut federasi agar segera berbenah. Padahal pihak federasi sudah memasang target menang dengan menggunakan cara-cara yang dibilang cukup licik. CFA akan memindahkan venue lebih jauh hingga ratusan kilometer dari ibu kota Beijing. Ruang ganti memanas. Gonjang-ganjing di tubuh Tiongkok mulai menyeruak di ruang ganti pemain. Posisi Branko Ivankovic terancam ditendang karena gagal memberikan keharmonisan untuk para pemain.
Tren negatif yang terus menghantui negeri tirai bambu mulai menjadi bola panas. Seruan untuk mencoret Ivankovic semakin menyeruak tajam akhir-akhir ini. Dilansir dari Malay Mail, tagar bertuliskan pecat Ivankovic viral di media sosial Weibo. Gak cuma itu, media lokal People's Daily juga menyebut Ivankovic bukanlah pelatih yang berkompeten. Selain cibiran dari publik, CFA juga mempertimbangkan sosok penggantinya. Menurut laporan The Standard, Javier Pereira akan diangkat sebagai sosok pengganti Ivankovic. Pelatih asal Spanyol ini berhasil mengantarkan Shanghai Port juara Liga Super Tiongkok musim 2023. Meskipun mendapatkan tekanan, Ivankovic masih bersikukuh lebih baik. Dia menganggap performa timnas Tiongkok sudah sangat bagus karena bisa menembus babak playoff. Tujuan kami di grup ini adalah menjadi 4 besar dan masuk babak playoff. Kami sedang berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut, ucap pelatih 70 tahun itu. Skandal berat pemain Tiongkok. Memanasnya ruang ganti diperparah dengan kabar skandal para pemain timnas Tiongkok. Punggawa Naga Merah baru-baru ini dihantui dengan sanksi pengaturan skor. Dilansir dari media South China Morning Post, Federasi Tiongkok atau CFA sudah menghukum sebanyak 38 pemain. Mereka dilarang berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Skandal ini sudah mulai berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi di tahun 2021 dan 2022. Nggak tanggung-tanggung, sebanyak 120 laga Liga Super Cina telah dimanipulasi. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku juga bervariasi, mulai dari larangan bermain selama 2 tahun hingga sanksi berat dilarang berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Dari nama-nama yang disebutkan terdapat rekan Pratama Arhan yakni Sun Junho. Pemain tim nasional Korea Selatan ini pernah terlibat match fixing bersama punggawa Tiongkok di periode 2021 hingga 2022. Ironisnya, skandal ini terungkap di tengah performa mengecewakan timnas Tiongkok. Padahal skuad Naga sempat berjaya dengan lolos ke Piala Dunia 2002 dan mencapai final Piala Asia 2004. Presiden Xi Jinping yang dikenal sebagai penggemar sepak bola tentunya kecewa dengan situasi ini. Apalagi Tiongkok akan berhadapan dengan lawan yang berat di bulan Oktober mendatang. Gonjang-ganjing kekisruhan Tiongkok semakin menjadi-jadi dengan kabar perpecahan antar pelatih. Branko Ivankovic dikabarkan tengah bermasalah dengan asisten Zheng Zi. Saat itu Zheng Zi merasa keputusannya bagus karena Arab Saudi bermain dengan 10 orang. Namun Ivankovic justru langsung menolak dan mencueki sang asisten. Alhasil Zheng Zi langsung marah hingga memukul tembok karena merasa kurang dihargai. Kisruh keduanya bahkan mencuri perhatian media asal Korea Selatan yakni Best 11. Ketegangan besar terjadi di kubu Tiongkok dengan perselisihan pelatih dan asistennya. Gara-gara sarannya ditolak, kubu Zheng Zi jadi tidak bersemangat untuk bekerja sama, tulis Best 11. Kesempatan emas timnas Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh timnas Tiongkok tentunya akan menguntungkan Indonesia. Pasalnya, skuad Naga dinilai nggak akan tampil dengan kekuatan penuh di laga nanti. Dengan begitu, pasukan Sintayong diprediksi bisa mengatasi perlawanan Tiongkok. Apalagi skuad Garuda Nusantara akan ketambahan 2 amunisi baru. Messenger dan Eliano Reinders dilaporkan akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 30 September nanti. Artinya peluang keduanya bermain cukup terbuka lebar. Pasalnya penutupan pendaftaran skuad ditutup pada tanggal 3 Oktober nanti. Seandainya menang kontra Bahrain dan Tiongkok, pasukan Merah Putih akan mengantongi 8 poin. Tambahan poin ini membuat Indonesia hanya butuh 1 kemenangan untuk lolos. Sebab dibutuhkan 10 hingga 12 poin untuk mengunci posisi ketiga atau keempat. Skema ini berkaca dari kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada edisi sebelumnya. Saat itu Uni Emirat Arab sudah mengamankan babak keempat usai mengoleksi 12 poin. Meskipun begitu, skema tahun ini sedikit berbeda karena akan ada 2 tim yang lolos di setiap grup.
Artinya potensi masih sangat besar dengan hanya mengamankan poin kontra Tiongkok. Namun jalan berat harus dihadapi skuad tanah air jika gagal meraih kemenangan. Mereka harus bisa melakukan balas dendam di pertemuan kedua nanti. Alasannya peluang Indonesia meraih kemenangan atas Jepang, Arab Saudi, dan Australia terbilang kecil. Itulah ulasan kekacauan Tiongkok pasca meremehkan timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad naga akan gagal mewujudkan ambisinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.